Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Siang-siang makan ayam penyet. Cakep. Yes, kembali lagi di Pusbin Chat. Ya. Episode kali ini sesuai janji saya kemarin, kita menghadirkan lagi Bapak Wiknyo Adioso. Selamat datang Pak Wiknyo. Terima kasih. Beliau adalah Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana Kementerian PPN Bappenas. Terima kasih Pak Wiknyo sudah berkenan hadir kembali di Sama-sama. Pusbin Chat. Bapak Ibu sekalian, Pusbin Chat ini adalah platform baru dari Pusbindiklatren yang akan kita tayangkan melalui YouTube resmi Pusbindiklatren Bappenas. Jadi kita akan secara reguler mengupdate isu-isu terkini seputar perencanaan pembangunan dan juga diseminasi program dan produk dari Pusbindiklatren Bappenas. Jadi selain media sosial, website kita menambahkan lagi salah satu kanal terbaru. Pak Wiknyo izin di YouTube kita, YouTube Pusbindiklatren Bappenas. Nah, untuk hari ini kita sudah menghadirkan Pak Wiknyo untuk kemudian mengobrol kembali soal pengembangan kompetensi ASN perencana di Indonesia melalui pendidikan. Pak Wiknyo izin, saya ingin bertanya nih Pak. Oke. Pak Wiknyo kan aktif sekali nih Pak di Pusbin. Pak Wiknyo kemarin juga sempat di episode sebelumnya cerita soal berapa lama Pak Wiknyo sudah berkecimpung ya Pak di dunia pengembangan kompetensi ASN. Ya. Sebenarnya secara umum Pak, kondisi kompetensi ASN di Indonesia itu seperti apa Pak, terutama perencana? Nah, kalau kita lihat data ya Mbak Celita, mungkin sebelumnya selamat datang kembali di Pusbin Chat. Senang sekali ditemani Mbak Celita dan bisa hadir lagi, sahabat pembangunan dan teman-teman perencana seluruh Indonesia. Jadi kalau pertanyaannya Mbak Celita terkait dengan kondisi ASN kita secara keseluruhan, banyak aspek sebenarnya. Ini terkait dengan level pendidikan saja. Kalau kita lihat datanya di BKN di semester tahun 2023 sekitar ada 4, sekian juta ASN ya. Ini memang 80% memang lulusan S1. Yang lulusan S2 mungkin yang kurang lebih 18% dan hanya mungkin 2% ya itu S3. Nah, kemudian juga dari aspek kualifikasi atau kompetensi ya, kita juga masih banyak PNS atau ASN yang itu berasal dari guru dan tenaga kesehatan. Tapi yang benar-benar misalnya yang fokus kepada pelayanan publik, kemudian pengkajian kebijakan itu masih sangat sedikit. Dan kemudian juga yaitu tadi sebagian besar memang secara kualifikasi kompetensi itu masih generik ya, belum spesialis. Belum lagi ya teman-teman yang istilahnya karena sistem dan kesibukannya juga itu mendapatkan istilahnya update terkait dengan pengetahuan dan keterampilan itu juga mungkin kurang optimal lah kira-kira gitu. Itu sebenarnya kondisi-kondisi dan tuntutan masyarakat semakin tinggi untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas birokrasi kita. Jadi memang masih ada gap ya Pak di pemerintahan sendiri, terutama di pendidikan mungkin ya tadi. Betul. Pak Wiknyo kayaknya menyoroti sedikit soal jumlah ASN yang melanjutkan sekolah ya Pak di S2 dan S3. Sebenarnya saat ini Pak, upaya pemerintah yang sudah dilakukan apa saja Pak untuk kemudian tackling the gap itu tadi Pak? Nah, sebenarnya pemerintah sudah berusaha ya sejak beberapa dekade yang lalu dengan memberikan istilahnya program pendidikan dan pelatihan ya. Tetapi memang investasi untuk program pendidikan ini lumayan besar. Jadi memang kita belum bisa catch up target yang seharusnya kita dorong untuk bisa memenuhi mengisi gap itu, karena memang biayanya sangat tinggi dan kita masih memprioritaskan pendanaan untuk pembangunan lain. Memang ada beberapa kementerian, lembaga yang memberikan beasiswa, tetapi itu lebih banyak ya, mungkin belum optimal ya, belum banyak lah jumlahnya. Nah, ini mungkin salah satu istilahnya tantangan juga lembaga pemberi beasiswa itu juga masih sedikit lah bukan sedikit ya, banyak, tetapi yang untuk bisa akses teman-teman para ASN itu masih sangat terbatas. Biasanya tantangan apa Pak yang dihadapi para ASN untuk kemudian bisa mendapat beasiswa itu?
memang kalau kita lihat beasiswa terutama beasiswa yang berasal dari luar negeri ya, misalnya Australian Awards, kemudian Fulbright, kemudian juga dari Mombuso, kemudian juga dari beberapa negara Eropa misalnya Stunet. Itu memang mereka tidak memberikan afirmasi khusus ASN. Meskipun kadang-kadang mereka memberikan slot khusus. Tapi memang itu enggak banyak. Itu karena apa? Karena memang mereka tidak bisa memfokuskan khusus kepada ASN karena memang mereka lebih harus inklusif umum ya. Mungkin ya Pak. Betul. Nah, persoalannya adalah itu tadi ada beberapa permasalahan terkait dengan permasalahan terkait dengan kualitas ASN kita ya yang belum bisa compete dengan inputnya berarti umum. ya Pak. Betul. Untuk itu, intake. Apalagi ya tanpa mengurangi rasa hormat teman-teman di daerah. Nah itu masih banyak yang istilahnya ya mohon maaf nih kualitasnya masih belum bisa sebanding dengan teman-teman yang di luar non ASN. Jadi memang aksesnya jadi kemudian terbatas. Oke. Ada nggak Pak upaya pemerintah misalnya atau dalam hal ini lembaga beasiswa gitu atau siapapun itu untuk membantu teman-teman itu untuk mengakses kemudian bisa masuk ke beasiswa-beasiswa. Nah akhir-akhir ini memang selama ini memang Pusbin ya kita yang memiliki program khusus untuk bisa memberikan akses secara penuh kepada teman-teman ASN. Selain misalnya kita melakukan paket komplit yang di episode sebelumnya sudah kita sampaikan mulai dari persiapan sampai nanti benar-benar memasuki bangku perkuliahan. Kita juga memberikan misalnya beberapa kriteria untuk seleksi itu misalnya dibedakan antara teman-teman di pusat dengan teman-teman di daerah. Teman-teman di Jawa, di luar Jawa. Selain itu Pusbin juga memberikan beasiswa khusus misalnya untuk afirmasi untuk teman-teman di daerah 3T atau tertinggal. Nah sayangnya itu belum semuanya provider memberikan, tapi sekarang sudah mulai LPDP misalnya sekarang juga dibuka khusus untuk afirmasi. Kemudian khusus untuk ASN, kemudian juga meskipun belum dibuka secara spesifik beasiswa tertentu AAS misalnya itu juga sudah memberikan istilahnya akses khusus tapi ya, memang itu tidak bisa mencukupi ya terkait dengan kita bandingkan dengan jumlah ASN kita yang lumayan banyak itu kira-kira gitu. Oke, siap Pak. Mungkin bergeser sedikit Pak, saya justru malah ingin tahu nih Pak, kenapa sih ASN harus sekolah lagi Pak? Nah, ini penting ini ya untuk teman-teman ya. Ini kalau kita lihat ya, ini umum sajalah ya. Kenapa sih pendidikan itu penting ya? Banyak sekali sejarah-sejarah, cerita-cerita. Tapi saya ingin mengutip nih dari tokoh nasional kita, Tan Malaka. Jadi pendidikan itu adalah untuk mempertajam kecerdasan, memperkokoh istilahnya kemauan, dan kemudian juga untuk memperhalus perasaan. Nah, itu menurut saya sangat menyentuh dan itu filosofisnya dalam sekali. Jadi intinya memang kita ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dan sekaligus budi pekerti kita supaya memang pintar saja tidak cukup tapi juga ada budi pekerti attitude yang kemudian juga itu akan dirubah. Sejarah Jepang menunjukkan seperti itu. Misalnya restorasi Meiji ya. Setelah Jepang kalah perang dengan keterpurukannya, salah satu yang dilakukan itu adalah membuat kebijakan wajib belajar. Dan kemudian Jepang di beberapa narasi sumber itu mengimpor atau istilahnya mendatangkan para pengajar yang itu mengajarkan terkait dengan sains, teknologi, dan kemudian juga bahasa asing. Dan kemudian kita lihat hari ini Jepang luar biasa. Nah intinya ASN kenapa harus sekolah? Ini adalah karena tiang negara dan kemudian salah satu pilar penting yang itu dalam menavigasi negara itu arahnya kemana. Karena ASN lah yang membuat kebijakan. Nah oleh karena itu ASN harus memiliki itu tadi, satu ilmu yang tinggi. Dan kemudian juga memiliki kebijakan-kebijakan dalam tanda kutip kebijakan-kebijakan ya, wise gitu. Terus kemudian istilahnya keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dan mengurus birokrasi itu tidak mudah, tidak simpel. Jadi dinamika, kemudian kebutuhan, kemudian juga di dalam birokrasi itu pelayanannya semakin kompleks dan masyarakat semakin tinggi.
demand-nya gitu lah. Betul, dan kemudian kompleksitas pekerjaan itu juga semakin rumit. Nah, pendidikan itu salah satu upaya untuk mengedres masalah-masalah atau isu-isu yang muncul terkait dengan kebutuhan dan terkait dengan pentingnya pendidikan itu dalam konteks pembangunan birokrasi lah kira-kira gitu. Oke, jadi memang tugasnya ASN itu cukup besar ya. Betul. Sahabat pembangunan, dari mulai pelayanan publik yang tadi mungkin disebut oleh Pak Wiknyo, ada juga tadi perkembangan zaman, penyelenggara negara dan lain-lain. Jadi memang penting sekali, urgen bagi ASN untuk kemudian bisa mengembangkan dirinya ya Pak melalui pendidikan. Nah, kalau misalnya Pak terkait dengan pendidikan sendiri untuk ASN, manfaat untuk dirinya begitu kira-kira apa ya Pak Wiknyo? Nah, sebenarnya ini terkait langsung juga dengan untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi. Yang paling penting sebenarnya itu. Misalnya ya di pekerjaan-pekerjaan itu memerlukan keterampilan-keterampilan yang selalu diupdate. Misalnya kita S1 itu kan ilmunya sudah, kalau kita udah 5 tahun saja udah perubahan tuntutannya itu udah luar biasa. Nah, bagi ASN itu penting adalah untuk menyesuaikan atau memenuhi kebutuhan perubahan di lingkungan kerja, tuntutan terkait dengan keterampilan, pengetahuan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ini adalah juga dalam rangka untuk meningkatkan kualitas individu terkait juga dengan networking. Atau untuk membuat kolaborasi gitu, lah kira-kira gitu. Dan kemudian yang lebih penting lagi bagi individu ini adalah selain refreshment ya, ini melanjutkan kuliah itu memberikan pengalaman yang baru, suasana yang baru, dan tidak hanya penyegaran saja, tapi ini membuat ya dicas lagi lah kira-kira gitu terkait dengan suasana baru dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah mereka mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru. Kira-kira gitu yang bagi manfaat bagi individu. Upgrade diri. Kalau boleh tahu Pak Wiknyo dulu beasiswa juga kah Pak? Ya, saya beasiswa S2 dan S3 ya. S2 dari? Saya S2 dari Kementerian Dalam Negeri. Kemendagri. S2-nya boleh tahu di mana Pak? Saya S2 Community Development dari Latrobe, Australia. Di Australia. S3-nya beasiswa juga ya Pak? S3-nya beasiswa juga dari Bappenas. Bappenas. Ambil Pusbini Klaten. Ambil apa ya Pak? Boleh tahu? Saya dulu ambil kebijakan publik. Jadi memang beasiswa tuh penting ya Pak. Maksudnya dari sisi Pak Wiknyo pribadi pun sudah merasakan manfaat dari beasiswa itu sendiri. Nah kalau misalnya tadi kan kita udah ngobrol banyak ya Pak soal pentingnya beasiswa, manfaatnya untuk teman-teman dan lain-lain gitu. Saya justru ingin bertanya Pak, kayaknya nih kalau dari pengalamannya Pak Wiknyo gitu, kendala dan tantangan apa sih Pak yang biasanya dihadapi sama teman-teman penerima beasiswa terutama saat menjalankan beasiswa gitu bagi PNS atau ASN gitu? Adakah Pak maksudnya? Pada saat menerima ya? Iya, jadi ketika pendidikan gitu biasanya apa aja yang memang yang paling penting yang pertama itu adalah menjaga motivasi. Menjaga motivasi dalam arti begini. Ketika sudah masuk kuliah kemudian menghadapi masalah ya mungkin kita ada semacam kayak gegar budaya atau gegar lingkungan, tiba-tiba menghadapi ilmu pengetahuan, suasana kelas akademis yang mungkin tidak kita hadapi sehari-hari, mungkin kita akan stres ya. Nah itu kalau kita tidak maintenance istilahnya motivasi kita kenapa harus melanjutkan sekolah, itu bisa bahaya, bisa mereka malas atau mereka escape dan kemudian tidak lanjut. Kemudian yang kedua sebenarnya yaitu tadi ketika kita masuk di dunia pendidikan itu jauh sekali biasanya dengan dunia birokrasi. Ketika kita melakukan dialog, melakukan argumentasi yang itu biasanya kita di birokrasi hampir tidak pernah. Ketika di dunia pendidikan itu akan menjadi problem. Kita perlu ada adjustment. Terus kemudian juga masalah-masalah lain ini terkait juga misalnya dengan budaya-budaya akademis, misalnya yang itu tadi kita harus bebas mengungkapkan pendapat, kita bebas istilahnya mempunyai ide dan lain sebagainya. Nah, itu kadang-kadang sulit keluar. Nah, kita perlu adjustment. Nah terakhir mungkin juga kalau kita mendapatkan beasiswa yang agak jauh dari rumah keluarga, kalau biasanya PNS itu kan yang menerima beasiswa itu mungkin sudah berkeluarga, punya anak, istri, suami. Itu kalau kita tidak bisa memanage waktu, tidak bisa memanage misalnya terkait dengan
hati suasana itu juga bisa bahaya. Itu bisa menggagalkan atau bisa mengurangi tingkat keberhasilan untuk studi. Oke. Kira-kira itu ya. Ya, jadi sahabat pembangunan tadi sudah dijelaskan Pak Wiknya ya, banyak sekali tantangan-tantangan begitu ya berkaitan dengan menjalankan pendidikan baik itu entah di dalam negeri atau luar negeri. Ada banyak dari motivasi diri, dari mungkin external force juga bisa membuat istilahnya jadi tantangan dan rintangan tersendiri untuk teman-teman yang sedang menjalankan pendidikan. Nah, terakhir Pak, mungkin saya ingin bertanya nih Pak, terkait dengan harapan Pak Wiknya berkaitan dengan peningkatan kompetensi SDM ASN di Indonesia dari sisi pendidikan, kira-kira apa Pak Wiknya? Mungkin untuk teman-teman ASN ini masih ada yang juga menganggap melanjutkan studi terutama terkait dengan pendidikan S2, S3 itu tidak penting. Memang secara umum tidak semua birokrasi atau birokrat itu harus S2, S3. Kadang-kadang memang di beberapa unit kerja kementerian itu mungkin cukup S1 atau mungkin bahkan D4. Di unit kerja tertentu bahkan mungkin cukup SMA. Tetapi untuk kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah yang itu unit kerjanya sangat strategis terkait dengan pembuat kebijakan, perencanaan, kemudian monitoring evaluasi atau pembuat kebijakan, menurut saya mutlak untuk melanjutkan studi, entah itu S2 maupun S3, dalam rangka itu tadi, mengupdate ilmu-ilmu, kemudian bisa memperdalam atau mempertajam fokus kepada bidang tertentu, dan kemudian yang paling penting itu adalah itu tadi, untuk manfaat individu, untuk mengembangkan diri, kolaborasi, networking, kemudian juga terkait dengan update atau refreshment. Karena banyak yang mengira saya sekolah atau enggak sekolah sama saja, toh nanti karir kadang-kadang ya untuk menduduki pos-pos tertentu itu kadang-kadang tidak ada gunanya gelar atau pendidikan itu. Tapi percayalah kira-kira gitu, birokrasi kita, pembangunan kita di Indonesia hanya bisa dibangun dengan pendidikan yang kokoh, yaitu tadi dengan kecerdasan yang tajam dan kemudian juga kehalusan perasaan dan budi pekerti para birokrat Indonesia. Insya Allah itu pembangunan akan berhasil. Oke. Jadi memang efeknya sangat besar ya Pak Wiknya. Betul, tidak akan terasa itu. Iya. Nanti akan terasa seperti long Jepang. Term, ya. Betul, 10-20 tahun ke depan pasti akan kelihatan. Jadi seperti investasi ya Pak, maksudnya investasi jangka panjang begitu. Kalau pemerintah atau misalnya individu bisa semangat untuk mengenyam pendidikan lanjutan, terutama dari sisi birokratnya. Nah, saya ada satu pertanyaan titipan nih Pak, mungkin dari teman-teman semuanya gitu, yang udah komen di Instagram Pusbin gitu soal apa? Gimana sih Pak? Ini terakhir mungkin ya. Jadi mereka nih kadang-kadang susah Pak minta izin ke atasan soal sekolah lanjutan. Nah, Pak Wiknya ini kebetulan atasan saya, dan sebetulnya Pak Wiknya ini sangat mengencourage justru ke teman-teman gitu untuk bisa sekolah lanjutan. Nah, kalau misalnya menghadapi atasan yang sulit, itu kira-kira harus bersikap seperti apa sih Pak Wiknya? Ini tapi bukan curcol ya. Bukan. Jadi memang kita akan tergantung preferensi atasan ya. Ada betul. Banyak orang yang memang mendorong, mengencourage stafnya atau anggota timnya untuk melanjutkan studi. Tapi tidak sedikit juga orang yang merasa itu tadi, sekolah itu tidak penting. Dan kemudian mungkin juga ada alasan-alasan gini, wah ini saya nggak mau nih kalau staf saya lebih pinter dari saya. Ada juga mungkin yang alasan, staf saya sedikit nih, kalau sekolah ditinggal lama pekerjaan saya itu nanti akan nggak ada yang terbengkalai dan lain sebagainya. Nah mungkin memang kita harus melakukan pendekatan yang beda dengan yang lain. Jadi kita tidak boleh langsung hanya kirim nota dinas, kirim surat atau izin dan lain sebagainya. Tapi mungkin kita perlu dialog pelan-pelan, merayu lah kira-kira gitu, dan meyakinkan bahwa sekolah itu adalah bagian dalam rangka untuk menunjang kinerja organisasi. Tidak hanya untuk manfaat mereka pribadi, tapi manfaat untuk organisasi. Insya Allah kalau diyakinkan dan kemudian kita nanti juga bisa membuktikan bahwa sekolah itu penting untuk meningkatkan kinerja organisasi, insya Allah semua atasan pasti akan mengizinkan. Akan mendukung ya Pak. Betul. Siap, terima kasih banyak loh Pak Wiknya. Kita menyangka juga kayaknya udah 20 menit nih kita ngobrol-ngobrol soal
apa tadi urgensi ya Pak, pendidikan bagi ASN di Indonesia. Mungkin Pak Wiknyo ada pantun terakhir Pak, saya todong Pantunnya lagi. apa ya? Ya nih Pak Wiknyo nih. Oke, mungkin Pranata gini aja. pantun. Burung murai, burung walet. Oke, cakep. Mana nih Memang suaranya? Selalu enjoy kalau di Pusbinchat. Wes, Terima kasih. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat pembangunan, terima kasih sekali sudah menonton Pusbinchat di episode kali ini. Tentunya saya tidak berhenti untuk mengingatkan rekan-rekan semuanya yang ingin mengikuti program-program dan juga ingin menulis misalnya ke majalah atau jurnal dari Pusbindiklatren untuk selalu mengecek website dan juga media sosial resmi Pusbindiklatren. Website kita ada di pusbindiklatren.bapenas.go.id dan untuk media sosial kita baik Twitter maupun Instagram adalah @pusbindiklatren. Nah, teman-teman bisa follow untuk selalu update begitu untuk mendapatkan informasi seputar program dan produk yang ditawarkan oleh Pusbindiklatren Bapenas. Terima kasih sekali lagi Pak Wiknyo sudah berkenan hadir. Saya nggak punya pantun lagi nih, tapi mungkin saya coba jalan-jalan ke kebun binatang melihat monyet. Cakep. Terima kasih sudah menonton Pusbinchat. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.